Makasih semuanya. Kita lanjutkan materi kita tentang eh, konsep dasar atau pendahuluan atau pengantar tentang artificial intelligence atau yang namanya AI gitu ya, sering kita dengar atau kecerdasan buatan. Nah, perlu kita pahami, berarti ketika kita bicara kecerdasan itu gitu ya, bicara kecerdasan ini tulisannya rada kurang bagus karena menggunakan ini. Berarti ada dua ya, kecerdasan buatan gitu ya, saya singkat aja, sama dengan kecerdasan alami lah gitu ya. Berarti ada alam, hal ilmiah, ada yang buatan. Berarti saat ini kita mempelajari kecerdasan buatan. Berarti otomatis ketika bicara buatan berarti ada mengambil dari yang ilmiahnya gitu ya. Itu kan sederhana berpikirnya ya. Berarti kecerdasan alami ini yang dimiliki kita manusia ini gitu ya. Manusia itu kita mau buat mesin atau komputer atau robot itu cerdas seperti kita. Makanya namanya kecerdasan buatan. Asal usulnya seperti itu. Dari situ kata-kata itu kenapa kecerdasan buatan. Nah, saudaranya dalam dunia saat ini semua kecerdasan ini melihat dari pola tingkah laku manusia semua, hampir semua. Tujuannya apa? Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita dibantu oleh kecerdasan buatan ini sesuai dengan yang dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Nah, itu jadi disebut dengan kecerdasan yang kita buat, yang paling tidak sedikit dari kecerdasan manusia kita implementasikan terhadap alat atau ke komputer atau ke mesin atau ke robot itu ya, seperti itu. Nah, di sini kecerdasan buatan itu berarti di sini secara definisi ya, definisi itu adalah merupakan peralatan mekanik yang dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas dengan menggunakan pemikiran atau kecerdasan manusia. Berarti yang diambil cara berpikirnya manusia juga, gitu ya. Ya, cara aktivitasnya manusia juga gitu ya. Itu dicoba kita buat dalam mesin gitu ya. Nah, jadi di dalam si apa manusia itu mempunyai kemampuan berpikir ya. Makanya dibuat di dalam mesin itu namanya intelijennya gitu ya. Ya, suatu cara yang sederhana yang membuat komputer itu intelijen, bisa berpikir, itu mengambil dari manusia juga gitu ya. Kurang begitu. Nah, kecerdasan buatan dapat membuat sebuah sistem komputer berpikir seperti manusia dan dapat berpikir secara rasional, seolah-olah. Memang kenapa bisa dia berpikir seperti manusia? Karena struktur cara berpikir manusia diadopsi juga di dalam mesin itu. Gitu ya. Jadi misalnya sini ada robot gitu ya. Mungkin Anda pernah bisa robot, ini ada manusia gitu ya. Jadi cara berpikir kita juga mesin ini mesin gitu ya. Mesin ini adalah apa namanya manusia gitu ya. Kita gitu ya manusia. Jadi kecerdasan kita itu ke sini. Mulai cara berpikir gitu ya. Ah, Bisa juga nanti dari alat indera kita, sensor kita gitu ya. Itu diambil. Ada salah satu di manusia itu berpikirnya, cara berpikirnya bagaimana. Berarti kita cara berpikir menggunakan otak gitu ya. Otak gitu ya. Otak ini namanya kalau di biologi itu namanya neural ya. Neuron itu ya. Neuron ini strukturnya ini, struktur otak otak kita itu ya, otak manusia itu diadopsi ke dalam mesin. Namanya algoritma gitu loh. Algoritma. Nah, tadi yang dimasakan Mas Nur Salim tadi bukan logaritma tapi algoritma. Algoritma itu kalau secara definisi itu sebenarnya apa namanya langkah-langkah gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya.
mana yang paling optimal gitu ya. Tapi diambil ada beberapa yang diambil dari cara berpikirnya otaknya manusia ini namanya algoritma neural network gitu ya. Neural itu kan otak ya. Neural network. Nah, ini tulisannya nggak bagus. Jaringan saraf gitu ya. Makanya ada algoritma jaringan saraf dan algoritma yang lain. Nah, algoritma ya itu dinotasikan dalam bentuk matematika. Nah, nanti ada fungsi, ada mean, ada macam-macam gitu ya, gabung. Makanya namanya algoritma. Nah, ketika saat ini, ketika ada alat atau medsos ataupun apa namanya cerdas, gitu ya, seperti manusia, berarti tidak lepas dari algoritmanya. Makanya banyak orang mengatakan itu algoritmanya sudah bagus gitu ya. Udah keren banget, canggih gitu loh. Algoritmanya yang kita mengikuti cara berpikir manusia tadi gitu. Itu asal usulnya ya, biar tahu kenapa namanya ada kecerdasan buatan itu. Nah, kita bedakan mana komputer cerdas tidak sama dengan membuat simulasi cerdas. Nah, sama. Kalau komputasi cerdas, berarti kita menghitung menggunakan secara dengan konsep manusia tadi, gitu ya. Kalau untuk simulasi, ini apa namanya, apa namanya, membuat simulasi seperti kecerdasan, gitu ya. Jadi apa bedanya? Coba nanti dilihat nanti secara detailnya bedanya apa ya. Kalau nanti kan ini untuk kesimulasinya, mensimulasikan kecerdasan itu dari manusia, gitu ya. Kalau ini komputernya yang cerdas. Nah, oke. Nah, selanjutnya, kecerdasan buatan ada dua idenya, katanya ini. Yang pertama itulah cara berpikirnya manusia, gitu ya. Terus berhubungan dengan representasi proses melalui mesin. Nah, perhatikan, eh, mungkin di ini pada kerja semua, nanti ada alat, gitu ya. Mungkin terlebih satu ada robot, gitu ya. Robot ini bisa berjalan, gitu ya. Ini ketika dia melangkah, dia tidak ibaratnya melangkah tapi tidak nabrak karena dia punya sensor, ya enggak? Sekarang ada namanya kayak mobil-mobil listrik sekarang kan autonomous drive itu ya. Autonomous car itu kan tanpa tanpa ada apa namanya pengemudinya lah ya, kemudiannya. Nah, manusia juga sama. Ini anggap ini manusianya, ini robot. Saya bilang ini beda ini robot, ini manusia. Manusia, nah ini ada tembok, gitu ya. Ini ada tembok, gitu ya. Dia melangkah, dia juga sama. Dia nggak bakalan hajar terus dalam artian jalan terus ke tembok. Ada sensornya. Nah, jadi cara kerjanya robot ini dengan manusia itu ngambil dari sini, gitu ya. Contohnya apa sensornya? Mata. Oh, dia bisa ngelihat, ya nggak? Jadi bahan masukan terhadap otak. Otak nanti akan mengambil keputusan, oh itu berbahaya, kamu harus belok gitu orang begitu ya. Paham ya? Nah, di sini juga sama di dalam robot ini. Ketika dia mau melangkah, sensornya mengatakan harus udah di set minimal berapa meter atau berapa senti kamu harus belok gitu loh. Nah, ketika mendapatkan sensor, dia akan masuk ke algoritma tadi. Dia akan dibaca gitu ya. Seperti itu dibaca, diputuskanlah bahwa jangan lurus tapi belok gitu loh. Itu sama konsepnya. Jadi semua AI itu ngambil dari sifat atau perilaku atau cara berpikirnya manusia. Itu secara apa ya? Secara ah, kenapa sih kecerdasan membuatan buat namanya gitu ya. Nah, kemampuan untuk memecahkan masalah salah satunya yang dipakai yang digunakan untuk dibuat dalam mesin. Kok bisa dimenyelesaikan masalah ya? Masalah yang rumit kok bisa dikerjakan.
Ya sama seperti manusia. Langkah-langkahnya manusia itu seperti apa? Jadi gini, eh, saya mau dari beratnya saya dari Jakarta ke Kalimantan gitu ya. Saya harus alurnya lewat mana dulu gitu loh. Mana dulu, baru berhenti di mana, habis itu berhenti di mana gitu ya. Itu kan alur untuk menyelesaikan masalah biar sampai kita ke tujuan. Nah, konsep itu juga di dalam mesin juga sama. Namanya algoritma tadi. Itu namanya algoritma. Algoritma itu ada dua, ada kita buat dalam bentuk kata-kata bisa, dalam bentuk alur bisa, dalam bentuk apa fungsi juga bisa. Banyak gitu ya. Nah, jadi salah satunya yang digunakan adalah problem solving yang dimiliki manusia. Nah, menurut Winston gitu ya. Nah, ini definisi dari kecerdasan buatan itu. Kalau yang ini nggak harus saya bahas ya, karena menurut pendapat bukunya beberapa orang gitu ya. Ini tahun 84 itu orang si Winston sudah membicarakan buku itu tentang AI gitu ya. Terus lanjut, ini menurut Stuart Russell ya sama Peter Norvig ini juga salah satu konsen banyak bukunya tentang AI. Menurut dia, ini adalah yang menurut dia, setelah dia pelajari berdasarkan referensi, menurut dia ini yang namanya AI itu. Bisa berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. Kan begitu ya? Nah, karena beda orang beda persepsi, tapi tujuannya sama. Buku itu boleh kita referensi karena dia sudah melalui ilmiah dan dia sudah seminarkan dan orang juga sudah menanyakan dan itu sudah diakui makanya kita boleh referensikan gitu ya. Oke, nah ini ada perbedaan AI sama pemrograman. Ini saya coba ini. Ini adalah AI, ini adalah pemrograman. Nah yang kalau ada di perusahaan itu ini bagian orang komputernya loh, bagian programmernya gitu ya. Atau juga nanti nggak harus komputer, bisa juga nanti di mesin. Itu sudah diprogram gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perbedaannya, gitu ya, yang oke ya, oke. Jadi kita lihat perbedaannya adalah bahwa secara proses, ya, ini sebagian besar simbolik, ya. Tapi kalau AI itu menggunakan algoritmik ya, algoritma. Inputannya, ya, ini harus lengkap ya, ini tidak lengkap. Dan ini lihat di sini secara perbedaannya dari segi aspeknya. Silakan dibaca nanti. Nah, ini biasanya lebih sulit karena data yang kita gunakan itu bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur. Tapi yang namanya pemrograman ini biasanya terstruktur. Sudah menggunakan rule base dia. Kalau yang belum rule base dia tidak bisa memproses. Tapi kalau yang namanya AI dia bisa. Itu kelebihannya. AI itu ya tadi saya bilangin seperti ini gambarannya. Ini adalah AI, AI gitu ya. Tadi saya lihat di presentasi kalian ada yang namanya machine learning ya. Machine learning itu di sini. Nah, di sini ya. Ada lagi namanya deep learning lagi kayak gini. Nah, berarti kalau kita bicara tentang machine learning, berarti bagian dari AI. Bicara machine learning berarti semua AI gitu ya. Makanya machine learning itu adalah bagian dari AI. Deep learning itu bagian dari machine learning, tapi secara globalnya masuk ke dalam AI. Nanti ada lagi yang namanya science data di sini. Jadi dia punya
punya apa namanya, punya irisan dengan AI, tapi menggunakan ilmu matematika atau statistika gitu ya. Seperti ini. Ada lagi yang namanya nanti expert system, ada lagi yang beririsan dengan AI. Jadi eh, kesimpulannya bicara AI itu tadi banyak menjelaskan kalian itu saya lihat ada ngomong machine learning aja. Makanya machine learning bicara machine learning cara AI. AI itu belajar berdasarkan manusia, nanti proses pembelajarannya itu yang namanya machine learning atau pembelajaran dan belajar terus. Dari mana mengambil kemampuan manusia proses belajar? Anggap nih, ini ada robot lagi tadi, ya, robot. Ini adalah manusia, gitu ya, manusia. Kemampuan mana yang dipakai untuk machine learning? Manusia itu, gitu ya, kita adopsi tadi AI-nya, kecerdasan buatan secara umumnya, tapi kita bisa ngambil cara manusia ini biar cerdas. Nah, makanya umur 1 tahun, 2 tahun, sampai Anda sekarang 30 tahun, 4 tahun, otomatis kan tambah pintar ya, ya kan? Proses kepintaran Anda itu kan belajar, iya nggak? Belajar dari SD sampai SMA, kuliah gitu ya. Belajar, belajar terus-menerus. Nah, proses belajar itu di sini namanya machine learning di dalam robot ini atau di komputer atau dimanapun. Namanya mesin belajar. Karena bicara dengan tentang di luar manusia namanya kan alat. Kita ngomongin mesin. Makanya mesin learning, mesin belajar. Caranya bagaimana? Proses dari manusia ini juga. Di situ belajar, misalnya mata kuliah kita ada bab 1, bab 2 kan pelajari kan. Habis itu Anda dites, bisa apa tidak gitu kan. Lama-lama Anda belajar makin pintar. Sama juga di dalam machine learning ini, kita dikasih belajar ke dia. Dengan apa? Data-data yang sudah ada, biar dia belajar. Nah, gitu konsepnya ya. Jadi, at least ngikutin manusia yang namanya AI itu. Nah, di sini AI itu seperti manusia gitu ya. Nah, bisa introspeksi seolah-olah seperti manusia gitu ya. Perlu teori ilmiah mengenai proses internal dan mekanisme otak. Terus bisa juga eksperimental psikolog dan identifikasi data neurologi. Sampai hari ini gitu ya, belum ada teori yang bisa menjelaskan kecerdasan manusia secara umum. Kenapa? Manusia yang lebih sempurna. Nggak ada yang bisa mendeskripsikan manusia itu seperti apa cerdasnya. Makanya kita tuh baru 0, berapa persen lah yang diambil itu ditaruh di mesin. Tapi seolah-olah saat ini AI itu sudah menurut kita sudah luar biasa gitu ya. Seperti itu ya. Oke, AI bertindak seperti manusia. Nah, ini poinnya. Menurut Alan Turing, seperti apa ya? Can make something ya. Katanya mesin itu dapat berpikir. Can machine behave like manusia. Jadi mesin itu bisa seperti manusia gitu ya. Memiliki kepribadian seperti manusia. Tujuannya apa? Pendekatan ilmiah, lakukan percobaan, lihat perilakunya. Nah, ini poin-poinnya. Tapi nggak harus saya jelaskan satu-satu. Ini ya, ini kan Anda tinggal baca ya, yang ini. Terus lanjut, ada silogism, adalah langkah menyimpulkan pengetahuan. Ini kemampuannya juga secara rasional. Yang dikatakan AI itu bisa berpikir secara rasional, dia bisa silogism. Bisa kita buat. Ya, contohnya, perkutut adalah jenis burung. Semua jenis burung bisa terbang. Perkutut bisa terbang. Jadi kayak kayak gini bisa dia ambil kesimpulannya nanti. Nah, makanya di ChatGPT di mana itu di Gemini itu dia bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Itu namanya silogismnya. Nah, contoh lagi ahli matematika merumuskan notasi formal. Nah, ini juga sama. Ini yang katakan AI itu yang katakan cara berpikir secara rasional ya.
Nah, notasi matematika juga sama. Nah, ini silakan dicoba dibaca ya. Nah, bertindak secara agent. Agent itu adalah sebuah sistem persepsi mengamati dan mencermati dan mengetahui lingkungannya melalui sensor. Nah, saya bilangin, ada robot, ya, robot ini namanya agent. Agent itu karena makanya nanti ada namanya kemajuan teknologi itu agentic AI namanya. Bukan agent lagi, agentic AI namanya gitu ya. Nah, ini suatu apa? Agent yang bisa mencermati, ya, mengamati, bisa mengetahui lingkungannya melalui sensor untuk mengambil tindakan yang mempengaruhi lingkungan. Sama seperti autonomous car yang tidak ada drivernya itu namanya agentic, ya. Dia agentic itu adalah rational agent. Adalah agent yang melakukan tindakan yang berakibat terbaik, tidak harus melalui proses penalaran. Nah, konsep ini menurut si Russell sama Norvig menjadi konsep utama AI. Nah, mereka sepakat berdua bahwa yang agent ini sama rational agentic itu, menurut dua orang ini yang tadi menurut bukunya, mereka sepakat bahwa itulah konsep utamanya dari agentic AI. Nah, ini contohnya. Nah, silakan nanti nih environment-nya itu, ini namanya agentiknya, alat mau robotnya lah gitu ya. Dia berhubungan dengan sensor, persepnya, pendapatnya, sama action terhadap lingkungannya. Ini ada apektor nih, nah, dalam dirinya. Oke. Nah, ini juga sama bidang-bidang ilmu kecerdasan buatan. Sebenarnya dasarnya kita mau memperdalam AI itu adalah ada ternyata filsafatnya ya. Filsafatnya menurut Aristoteles berhubungan dengan pikiran dengan dunia nyata. Kalau matematika udah jelas merumuskan pemikiran, bisa menggunakan teori probabilitas. Nah, matematika lagi kan batasan komputasi gitu ya. Bisa dengan rumus Fermat, Pascal dan Bernoulli. Nah, kalau di ekonomi mendukung AI itu adalah, nah, di sini bagaimana maksimalkan hasil usaha minim rasional. Itu menurut Adam Smith. Ada lagi hubungannya dengan neuroscience, bagaimana cara otak kerja, jaringan neuron dengan paralelisme luar biasa. Nah, empat ini bidang yang paling yang relate dengan AI gitu ya. Oke, secara psikologi juga ada lagi. Psikologi bagian apa? Cara berpikirnya, rekayasa komputer, bagaimana membangun komputernya, ada teori kendali, bagaimana otonomus ya, otonomus car itu, karena ada kendali, ada sensor. Nah, dia namanya self-regulating feedback. Nah, ilmu bahasa juga ada. Hubungan bahasa dengan pikiran, bahasa dengan pengetahuan, dan komputasional linguistik. AI itu, ChatGPT itu masuk ke sini. Nah, ini linguistik bahasa gitu ya. Dia bisa membedakan. Nah, itu bagian-bagiannya. Tapi menurut prasejarah ini orang-orang yang sangat terlibat di dalam kemajuan AI dunia ini. Ya, oke. Terus ada lagi Dortmund, banyak sekali ya. Ini orang-orangnya. Ini tidak saya sebutkan satu-satu. Materinya udah saya upload di mana? Di kampus ya, silakan di. Nah, ini perkembangannya. Nah, kayaknya nggak terlalu penting kalian perkembangannya menurut saya karena hanya pengenalan kita. Nah, seperti ini. Banyaknya bintang-bintang kecil. Ya, habis itu berkembang terus dia. 1969. Ini perkembangannya. Istilahnya sangat unik karena perkembangan itu bukan di kita, adanya di luar negeri ya. Nah, tahun 80-an sampai sekarang ya ini ya, bisnisnya berarti sudah muncul banyak sistem AI praktis. Jepang dengan proyeknya Fifth Generation atau berbasis Prolog, udah ada ya. Nah, kondisi saat ini adalah, nah ini,
The return of neural network menurut Hinton, AI menjadi science. Nah, AI itu menjadi science. Terus pendekatan statistik membawa konkret. Nah, statistik itu saat ini banyak kita pelajari namanya data mining. Data mining itu adalah menambang data. Data itu bisa kita tambang ya. Namanya itu cabang dari AI juga. Nanggap aja lah. Kalian bisa menambang untuk ngambil intinya kan, apa mengambil data, mengambil data. Kalau karena kita bicara data, data yang banyak kita tambang. Setelah kita tambang, kita akan banyak yang namanya insight yang kita dapatkan, pola yang kita dapatkan, begitu ya. Ada juga yang namanya retrieval information. Ini masuk kategori Google. Kalau mungkin ada Google, Anda mau mencari materi AI, Anda tulis query-nya, itu kita ngambil informasi balik namanya. Namanya temu balik information. Namanya information retrieval, gitu ya. Bisa menggunakan Paji juga. Nah, terus ada jargon yang lagi populer adalah intelligent agent, ambient intelligent elite gitu ya. Ini yang paling populer saat ini. Nah, cabang AI itu, nah ini bisa dia mencari seperti Google gitu ya, bisa mengenal pola, bisa merepresentasi, bisa inferensi, bisa pengetahuan penalaran yang masuk akal, common sense-nya gitu ya. Ini cabang AI-nya gitu ya. Ada beberapa. Terus lanjut belajar dari pengalaman AI itu. Dia bisa membuat perencanaan, epistemologi, ontologi, dan heuristik. Sering dipakai seperti itu. Ya. Nah, di sini bidang AI itu tadi saya udah singgung di depan bahwa itu tadi ada machine learning, gitu ya, ada deep learning gitu ya. Di sini ada sistem pakar, ada NLP. Sini menggunakan suara. Ketika ada suara, contohnya gini, Anda mau menulis di Google sekarang ada suaranya ya. Oh, coba cari materi ini. Anda pencet yang gambar apa namanya? Yang gambar suara itu. Dia langsung rekam. Itu namanya AI di bidang NLP gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada lagi apa lagi? Dia bisa mengenal eh, video ini yang dipakai seperti ini. Kan sekarang YouTube itu kan Anda ketika upload ada misalnya lagunya tuh soundtracknya itu berbayar, copyright kan kena kan, dia akan baca otomatis seperti baik lagunya, baik dengan musiknya dia akan tahu, gitu ya. Nah, bisa juga yaitu adalah pengucapan. Nah, mungkin Anda bisa lihat saat ini banyak ada suaranya siapa, orangnya bisa ngikutin gitu ya, gambarnya gitu ya. Ini masuk sini. Pemahaman ucapan itu AI juga yang sering bisa kita dengar gitu ya. Terus ada lagi sistem sensor dan robotika ini sangat banyak kita lihat. Bisa kita pencitraan ini contohnya Anda install aplikasi, Anda mau lihat rumah jarak jauh gitu ya. Apa namanya? Kayak model GPS gitu ya. Juga AI juga menggunakan itu. Ada robot ya, ada juga robot cerdas ini banyak. Jadi hampir semua di bidang itu ada AI-nya hampir semua, makanya di tambang itu jangan ketinggalan kan gitu kan. Kalian juga nanti yang akan apa namanya concern di situ mau nggak mau harus paham AI apa aja yang ada di tambang gitu. Nah, ada komputer PC ini berhubungan dengan citra, pengolahan citra. Pengolahan citra itu kalian, nah kalau foto kita banyak apa namanya mau halus mukanya itu pengolahan citra namanya. Ya, kalau pencitraan itu ini tadi pencitraan dari jarak jauh dari atas dari satelit. Kalau pengenalan pola yang tadi bisa berbasis image, bisa juga berbasis angka. Kalau angka itu Anda yang punya data tadi, Anda mencari polanya seperti apa gitu ya. Terus ada tujuan.
Nah, tujuannya menerjemahkan suatu pemandangan, gitu ya. Banyak digunakan untuk kendali produk industri. Nah, ada lagi yang namanya Intelligent Computer Aided Instruction ya. Ini komputer mengajari manusia. Sistem ini mendukung pembelajaran bagi orang yang mempunyai kekurangan fisik atau kelemahan belajar. Jadi ada alat dibantu dengan AI namanya Intelligent Computer Aided Instruction gitu ya. Nah, ada mesin, nah ini yang kalian tadi muncul di presentasi kalian tuh mesin learning itu adalah otomatis semua 100% mesin learning itu adalah bagian dari AI, gitu ya. Berhubungan dengan sekumpulan metode, nah bicara metode di sini, tadi kan sama, caranya manusia itu pinter gitu ya, dia belajar terus, tahun demi tahun, nah 5 hari kan. Nah, ditransfer apa dikonversikan ke dalam robot itu belajar mesin. Makanya namanya mesin belajar. Ya mesin belajar terus, gitu ya. Untuk mencoba mengajari dan melatih komputer untuk memecahkan masalah atau mendukung usaha pemecahan masalah dengan menganalisa kasus-kasus yang telah terjadi. Seperti itu. Nah, ini pohon aplikasi kecerdasan buatan. Silakan di ini. Ini anggap pohon. Akarnya itu adalah ini. Nah, ini adalah batangnya AI. Ini anggaplah pohon-pohonnya, gitu ya. Nah, ini ringkasannya. Konsep AI, ya, AI itu bervariasi pada dimensi penalaran versus dengan perilaku human dengan ideal rasional aplikasi versus ilmiah. Terus ilmu AI dilandasi dengan macam bidang filsafat, matematika, ekonomi, neuroscience, psikolog, dan rekayasa komputer ya, teori kendali dan ilmu bahasa. Sejarah AI berkembang dari 40-an hingga kini menjadi ilmu yang berbagi sub-bidang industri dengan banyak aplikasi. Iya, tidak bisa kita beri lagi ya. Gitu. Nah, sebagian besar materinya ini udah tuh. Itu gambarannya saat ini yang namanya AI ya. Jadi eh, saat ini yang sangat kita sangat banyak kita temui itu AI itu. Itu asal usulnya. Ada pertanyaan di situ, silakan. Aman Pak. Ya, silakan. Oh, nggak ada Pak maksudnya Pak. Oh, Dari cukup. saya Pak. Syukur dari saya Pak. Oke. Nanti tugasnya yang ini gitu ya. Nanti akan saya buat ininya. Anda sambil belum saya upload ininya, cari mesin gitu ya, cari aplikasi, cari atau kalian di bidang apa kerjanya ini, AI apa yang digunakan, mesin AI apa yang digunakan di sana. Coba analisa inputnya apa, cara dia apa yang dikerjakan. Kalau mungkin cara memproses mungkin belum nyampe ke sana lah. Inputnya apa, coba nanti cari menggunakan referensi yang lain. Nah, misalnya eh, video seperti ini, saya coba. Ini bisa kelihatan nggak? Masih bisa dibuka nggak? Coba. Ini tambang ya. Ini tambang. Mana? Nah,
Mana video kemarin ya, yang ada AI-nya gitu ya. Bisa kedengaran? Di bentangan luas Mongolia Dalam, sebuah transformasi terobosan sedang membentuk kembali salah satu industri tertua di dunia. Pada Mei 2025, Tiongkok secara resmi meluncurkan tambang otonom bertenaga 5G dan kecerdasan buatan skala besar pertama di planet ini. Ini bukan hanya peningkatan kecil. Ini adalah penemuan kembali total tentang bagaimana kita mengekstrak sumber daya dari bumi. Tambang batu bara terbuka Yimin telah menjadi contoh nyata fiksi ilmiah yang menjadi kenyataan. Di sini, metode tradisional digantikan oleh simfoni teknologi canggih, di mana mesin cerdas melakukan pekerjaan berat dan berbahaya yang dulunya merupakan domain tunggal penambang manusia, menandakan pergeseran besar dalam operasi industri. Proyek monumental ini adalah hasil kolaborasi yang kuat antara beberapa nama terbesar Tiongkok di bidang teknologi dan industri. Raksasa seperti China Huaneng, perusahaan energi, dan Huawei, pemimpin telekomunikasi, telah bergabung untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah membangun ekosistem di mana setiap komponen, mulai dari kendaraan hingga jaringan, bekerja sama dengan mulus. Ini bukan hanya tentang menggunakan beberapa gadget baru. Ini tentang membangun sistem cerdas yang terintegrasi penuh dari awal. Tujuannya adalah untuk membangun tambang yang tidak hanya sangat produktif, tetapi juga menetapkan standar global baru untuk keselamatan dan tanggung jawab lingkungan di sektor pertambangan. Ide inti di balik tambang futuristik ini adalah menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah tertua dalam pertambangan, bahaya, ketidakefisienan, dan kerusakan lingkungan. Selama berabad-abad, pertambangan dikenal sebagai pekerjaan berbahaya yang membuat pekerja terpapar risiko seperti traditional miners facing landslides, dust clouds, or harsh weather, hazardous mining conditions with visible human labor stock distribute equally, longsoran, debu, dan cuaca ekstrem. Dengan memperkenalkan armada truk Swagmudi, tambang ini menjauhkan manusia dari area operasi yang paling berbahaya. Inisiatif ini sangat selaras dengan strategi nasional Tiongkok yang sangat mendorong pengembangan otomatisasi dan sistem cerdas untuk memodernisasi industri intinya. Ya, tadi itu salah satu AI dalam tambang. Nggak ada supirnya lagi di situ. Mengurangi risiko orang tabrakan. Bagaimana dia bisa nyupir sendiri setelah ngangkut penuh dia akan jalan gitu ya. Itu di situ. Maksud saya coba ceritakan AI apa yang ada di situ, utama di bidang kerjaan kalian. Gitu ya. Minggu depan akan saya tanyakan 2 orang apa 3 orang untuk bidang tugas ini. Karena kita harus tahu di bidang kita itu AI apa yang kita hadapi ke depannya gitu. Mungkin kalian belum 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 apa? Belum menerapkan ya. Nggak tahu kalau tambang di sini sudah belum? Udah ada belum? Ada yang kasih komen. Mungkin di bagian lapangan ada? Ada, Pak. Ada. Dia contohnya apa, Mas? Ya. Contohnya itu anu Pak, apa namanya? DMS, driver monitoring system. Jadi alat itu dipasang di unit, dia Hmm. nantinya akan membaca utamanya indikasi-indikasi statik gitu Pak. Dia akan memberikan apa namanya? Trigger, memberikan laporan